Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau ngajak teman-teman semua untuk mentadaburi beberapa ayat dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syamm, surat ke-91, ayat 11 sampai dengan 15. Kemudian nanti kita akan mundur ke surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 59. Nanti kita akan kaitkan apa hubungannya antara surat Asy-Syamm ini dengan surat Al-Ahzab. Sebelumnya kita buka dulu surat Asy-Syamm ayat 11. Di sini dijelaskan bahwasanya kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas dalam kurung zalim. Kemudian ketika bangkit, orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasul Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, kepada kaum Samud, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Tetapi kaum Samud mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Allah membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya mereka dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ketika mereka sudah diberikan peringatan oleh Allah melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya janganlah mereka menyembelih unta dari Allah itu, tapi mereka tetap mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Allah membinasakan mereka dan meratakannya mereka dengan tanah. Lalu kita rujuk ke surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 59. Surat 33 Al-Ahzab ayat 59. Ini buat teman-teman perempuan. Di sini dijelaskan bahwasanya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu apa kaitannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat Asy-Syamm, khususnya di ayat 14, ketika di situ dijelaskan bahwasanya kaum Samud diratakan dengan tanah karena mendustakan Allah. Di sini dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dijelaskan untuk perempuan khususnya, yaitu istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka untuk menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Lalu di zaman sekarang ini banyak perempuan atau saudara-saudara perempuan kita ketika ditanya mengapa mereka belum berjilbab. Katanya ada yang bilang bahwasanya belum siap, ada yang bilang jilbabin hatinya dulu. Ada yang bilang ya banyak sekali lah alasan mereka. Tapi di sini dijelaskan tidak ada toleransi untuk mereka bahwasanya tutuplah jilbab mereka ketika mereka sudah siap, atau tutuplah jilbab mereka ketika hati mereka sudah jilbabi, atau alasan yang lain itu yang mereka utarakan. Lalu kembali lagi pertanyaan, apa hubungannya dengan ketika kaum Samud diratakan dengan tanah? Kaum Samud diratakan dengan tanah karena mereka sudah diperingatkan oleh Allah dan mereka mendustakan peringatan Allah itu. Ketika kita, khususnya para saudara-saudara perempuan kita, mendustakan perintah Allah untuk menutup jilbab mereka dan mereka tidak mau, itu berarti mereka sudah mendustakan perintah Allah. Apa iya kita harus diratakan dulu dengan tanah oleh Allah, diambil dulu nyawa kita oleh Allah, baru kita mau berjilbab, baru kita semua mau menaati perintah Allah? Coba
kita renungkan bareng-bareng. Di sini saya bukan orang yang soleh, bukan orang yang taat, tapi di sini saya mau ajak bareng-bareng, yuk kita bareng-bareng ke jalan yang lebih baik. Jadi ketika kita lagi ada di posisi bawah, coba kita pikir, kita kembalikan ke Allah lagi, Allah lagi, Allah terus. Jadi jangan berpikir bahwasanya ketika kita sedang terpuruk itu nanti Allah itu tidak sayang sama kita. Karena ketika kita terpuruk itu berarti Allah sedang memberikan ujian kita kepada kita semua. Karena pada dasarnya setiap orang yang ingin naik kelas itu harus menghadapi ujian. Jadi ketika kita menghadapi ujian, kita harus kuat. Jadi ketika nanti saudara-saudara semua, khususnya saudara perempuan kita semua, ketika mencoba untuk berhijrah, untuk menaati perintah Allah dalam Quran Al-Ahzab ini, ayat ke-59 ini, pasti banyak cibiran, banyak nyinyiran, banyak sekali cemoohan dari teman-teman atau mungkin keluarga juga. Tapi itu semua karena perintah Allah. Jadi kita harus kuat karena kebahagiaan pasti ada di depan sana jika kita mau menaati perintah dari Allah. Semoga teman-teman mau belajar lebih lagi, coba pahami ayatnya, coba kaji lagi ayatnya, renungin maknanya, mohon sama Allah untuk kita lebih dimengerti apa maksud daripada ayat per ayat yang beberapa saya sampaikan tadi. Mohon maaf jika penjelasan saya masih terlalu simpel karena kita masih belajar. Semoga bermanfaat bagi semua. Yuk kita berubah bareng-bareng, yuk kita kembali ke jalan yang benar agar kita selamat dunia akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.